Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Fajurin Malik. Beberapa waktu yang lalu saya membuka sesi pertanyaannya di beberapa platform sosial media saya. Kemudian ada beberapa yang sudah masuk. Nanti akan saya jawab satu persatu. Cuma memang nggak semuanya bisa saya jawab ya. Nanti mungkin di next video akan saya bahas dan saya jawab. Jadi selamat mengikuti, semoga bisa bermanfaat. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi sehari itu minimal 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Banyak sekali faktor-faktor atau yang menyebabkan kenapa bisa terjadi gusi berdarah. Yang pertama yang paling sering umum terjadi adalah adanya infeksi di rongga mulut. Diawali dengan adanya gigi yang berlubang, kemudian gigi tersebut mengalami infeksi, menjalar ke gusi. Nah, biasanya terjadi gusi berdarah. Atau bahkan pada kasus yang sudah parah, itu bukan lagi darah isinya, tapi sudah berisi pus atau nanah. Kemudian pada kondisi-kondisi seperti banyaknya kalkulus atau karang gigi pada rongga mulut. Nah, si karang gigi itu semakin tebal, kemudian semakin menekan gusi, terjadi peradangan atau inflamasi, kemudian bisa mengakibatkan gusi berdarah. Atau pada kondisi tertentu seperti ibu hamil. Nah, ibu hamil biasanya karena perubahan hormon, gusinya menjadi sensitif. Jadi aliran darah yang menuju gusi semakin banyak. Nah, jadi gusinya semakin sensitif. Kalau nggak dibersihkan, tidak rajin gosok gigi, ada sisa makanan yang nempel, biasanya terjadi gingivitis pregnancy. Jadi gusinya menjadi meradang, bengkak, dan pada kasus-kasus yang pada kondisi tertentu bisa terjadi perdarahan pada gusi. Atau pada kondisi penyakit-penyakit tertentu seperti pada leukemia atau kanker darah juga bisa menyebabkan gusi menjadi mudah berdarah. Masalah bau mulut ya. Sebenarnya memang ini masalah yang klasik yang mungkin hampir dialami oleh banyak orang. Jadi untuk mengatasi bau pada mulut kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Tentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah konsul ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi rongga mulutnya. Kalau ada gigi yang berlubang, segera ditambal. Kalau ada gigi yang busuk dan yang sudah infeksi serta sudah tidak mungkin untuk dilakukan penambalan atau perawatan, segera dicabut. Kalau ada gigi yang masih memungkinkan untuk perawatan saluran akar, segera dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian apabila ada kalkulus atau karang gigi yang tebal yang banyak, segera dibersihkan. Lalu rutin untuk memeriksakan rongga mulutnya ke dokter gigi secara berkala, dan jangan lupa untuk sikat gigi sehari minimal 2 kali, pagi dan malam, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Apabila diperlukan dapat menggunakan mouthwash atau obat kumur secukupnya. Setelah prosedur di rongga mulut selesai, beres rapi, tetapi kok masih ada bau pada mulut, nah mungkin bisa jadi penyebab yang lain gitu. Biasanya adanya asam lambung yang naik atau riwayat GERD yang parah itu juga bisa mempengaruhi di rongga mulut. Atau ada penyakit-penyakit sistemik tertentu seperti gula darah, itu juga dapat menyebabkan bau pada mulut. Dan sebisa mungkin kurangi makan ataupun minuman yang memicu bau pada mulut seperti petai ataupun jengkol dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya tidak ada aturan baku ya untuk waktu kapan untuk periksa atau kontrol ke dokter gigi. Tapi paling tidak setiap 3-6 bulan sekali atau minimal setahun 2 kali. Jadi sebelum ada keluhan, sebelum ada masalah, jadi bisa ditangani. Karena jangan sampai setelah gigi sakit baru berobat ke dokter gigi. Karena apabila kalau gigi sudah sakit, nanti perawatan akan semakin kompleks dan bisa-bisa gigi tersebut harus dicabut. Jadi paling enggak kontrol ke dokter gigi setiap 3-6 bulan sekali. Ya, kapan gigi boleh dicabut? Nah, ini sering banget nih jadi pertanyaan.
Dok, kapan sih gigi boleh dicabut? Jadi begini, pencabutan adalah upaya terakhir ya apabila gigi tersebut sudah tidak bisa diselamatkan ataupun mungkin atas keinginan pasien, maka dilakukanlah upaya pencabutan. Tetapi pencabutan gigi tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, satu, tentu kondisi dari gigi itu. Jadi tidak boleh ada infeksi, tidak boleh ada peradangan, dan tidak boleh ada nyeri. Nanti biasanya sebelum melakukan proses pencabutan, dokter gigi akan menanyakan satu, apakah gigi ini masih sakit atau tidak? Apakah masih nyeri atau tidak? Apakah tadi malam masih sakit atau tidak? Dan teman-teman harus jujur ya, apabila tidak sakit ya bilang tidak sakit, apabila sakit ya bilang sakit. Terkadang banyak pasien yang karena sudah tidak sabar ingin dicabut, jadi tidak jujur atau berbohong. Sebenarnya giginya masih sakit, tapi bilangnya tidak sakit. Akibatnya sangat berbahaya nanti pada proses pencabutan. Kemudian setelah dari giginya, lalu dokter akan memeriksa secara visual, secara perkusi. Nanti biasanya dokter menggunakan instrumen akan mengotok-otok atau mengetuk si gigi. Apabila masih ada sakit ataupun linu ataupun nyeri, nah biasanya ada peradangan di sana, maka tidak boleh dilakukan pencabutan. Lalu apabila masih ada bengkak ya, gusinya bengkak ataupun ada sisa fistel atau pus ya, biasanya tindakan pencabutan akan ditunda. Kenapa? Karena berkaitan dengan efektivitas anestesi atau obat bius atau obat baal. Biasanya pada kondisi-kondisi tersebut giginya masih sakit, kemudian perkusi atau apabila diketuk atau ditekan masih ada sakit, dan adanya gusi bengkak atau kemerah-merahan atau infeksi mungkin, nanti anestesi atau obat baalnya tidak akan berfungsi. Nanti pada saat pencabutan pasti akan terasa sakit, dan pada kasus-kasus tertentu akan terjadi penyebaran infeksi ke bagian tubuh yang lain. Itu dari gigi. Kemudian kondisi umum, apabila tekanan darah tinggi, jadi sebelum berobat pastikan teman-teman semua sebagai pasien jujur ke dokter gigi. Apabila ada riwayat darah tinggi, segera disampaikan. Apabila punya alergi, segera disampaikan. Apabila memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, asma, kemudian penyakit jantung, lalu penyakit ginjal, segera disampaikan ke dokter. Kemudian tekanan darah itu relatif ya, setiap orang berbeda-beda. Biasanya kalau saya pribadi, apabila kondisi pasien bagus ya, 140, 100/80 masih saya beranikan untuk pencabut, tentu dengan treatment tertentu. Tapi kalau sudah 150 ke atas, nah sebaiknya untuk pencabutan ditunda. Lalu kemudian untuk diabetes mellitus, nah biasanya pada pasien-pasien dengan kondisi DM atau gula itu ada ciri khas, yaitu giginya banyak sekali yang goyang. Goyangnya pun tidak tanggung-tanggung, bisa sampai grade 2 dan grade 3. Nah, nanti dokter akan melakukan biasanya pemeriksaan cek gula darah. Nah, apabila gula darahnya bagus atau normal, maka gigi bisa dicabut. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil ya. Ibu hamil, kalau di textbook atau teori, pencabutan yang aman pada ibu hamil adalah trimester kedua gitu. Tapi tetap harus sesuai dengan persetujuan dokter kandungannya, karena kita menghindari adanya kontraksi pada ibu hamil. Jangan sampai ketika proses pencabutan nanti janin yang dikandung ada masalah gitu. Kemudian pada kondisi-kondisi pasien dengan penyakit jantung bawaan, nah itu juga tidak sembarangan, harus koordinasi dulu dengan dokter jantung yang merawat sebelumnya. Jadi saran saya, apabila teman-teman atau rekan-rekan semua yang cabut gigi, satu, harus jujur ke dokter giginya, ceritakan apa yang sebenarnya. Jangan sampai karena teman-teman sudah merasa sakit dan ingin dicabut tapi tidak jujur ke dokter gigi, karena nanti dampaknya akan berbahaya buat teman-teman semua. Ke tukang gigi ya, kalau saya pribadi sebaiknya menyarankan buat teman-teman semua untuk
memeriksakan giginya, kondisi gigi atau kesehatan giginya ke dokter gigi. Jadi pastikan teman-teman kalau berobat, satu, ke dokter gigi, entah dokter gigi yang praktek pribadi, entah dokter gigi yang praktek di rumah sakit, ataupun dokter gigi yang praktek di puskesmas. Jadi sebisa mungkin untuk berobat atau menyelesaikan masalah gigi mulutnya ke dokter gigi. Jadi pastikan sebelumnya bahwasanya teman-teman berobat ke tempat yang benar, berobat ke dokter gigi.